Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, jumpa lagi bersama Kak Erwan. Pada kali ini kita akan belajar tentang konsep permintaan. Nah, ini merupakan salah satu pelajaran ekonomi kelas 10 setelah pembelajaran bab pertama, yaitu pengertian ekonomi dan sistem ekonomi. Nah, di pembelajaran kedua ini kita akan belajar tentang konsep permintaan dulu ya. Nah, apa saja sih yang akan kita pelajari pada konsep permintaan kali ini? Nah, konsep permintaan kali ini kita akan belajar tentang yang pertama, pengertian permintaan. Kedua, hukum permintaan. Yang ketiga, jenis-jenis atau berbagai macam permintaan. Yang keempat, faktor yang mempengaruhi permintaan. Dan yang kelima ada kurva permintaan. Oke, pengertian permintaan. Apa sih pengertian permintaan ini? Nah, di sini ada sebuah gambar di mana ada penjual dan pembeli yang sedang melakukan transaksi. Di sini biasanya terjadi permintaan dari pembeli untuk membeli barang kepada penjual. Nah, permintaan itu sendiri adalah sejumlah barang dan jasa yang diinginkan dan mampu dibeli oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhan pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu di pasar. Jadi kebutuhan konsumen ini berbeda-beda ya tingkatnya, ada yang mulai dari kebutuhan pokok, kebutuhan sandang ataupun pangan. Nah, biasanya tinggi permintaan akan mempengaruhi harga. Nah, sebaliknya rendahnya permintaan juga akan membuat harga semakin rendah. Sini ya, kita lihat. Hukum permintaan. Hukum permintaan sendiri di sini ada jumlah barang. Jika harga naik, jumlah barang yang diminta akan menurun, dan jika harga rendah, maka jumlah barang yang diminta akan meningkat. Nah, secara teori ini, jika harga suatu produk, suatu barang atau suatu produk itu mengalami kenaikan atau mengalami trending yang sangat tinggi, maka permintaannya itu akan menurun ya, karena harga barang tersebut sangat mahal. Apabila harga tersebut mengalami penurunan, contohnya itu ada diskon ataupun ada lagi obral ya, biasanya itu pembelinya itu semakin banyak. Nah, seperti itu ya. Kemudian jenis-jenis permintaan. Nah, permintaan ini sih macam-macamnya, ada apa ya? Ada apa aja ya? Ada dua ya. Yang pertama, permintaan berdasarkan daya beli konsumen, dan yang kedua, permintaan berdasarkan jumlah. Berdasarkan daya beli konsumen, ini permintaan ada 3. Yang pertama ada permintaan efektif, yaitu permintaan yang disertai dengan daya beli dan terjadinya transaksi. Ini sesuai dengan kebutuhan ya, biasanya daya belinya ada, uangnya ada, kemudian pas di transaksinya itu ada barangnya yang diinginkan. Kemudian ada permintaan potensial. Permintaan potensial yaitu permintaan yang disertai dengan daya beli namun belum terjadi transaksi. Nah, artinya contohnya seperti ini. Kita mempunyai uang untuk membeli HP. Cuman HP-nya itu masih belum launching gitu. Jadi belum terjadi transaksi pembelian. Kemudian yang ketiga ada permintaan absolut, yaitu permintaan yang tidak disertai dengan biaya beli, gitu ya. Kemudian ada lagi kedua jenis permintaan itu berdasarkan jumlahnya. Yang pertama ada permintaan individu, yang kedua ada permintaan pasar. Nah, kalau permintaan individu itu permintaan untuk diri sendiri ya. Kalau permintaan pasar itu permintaan sesuai dengan kebutuhan pasar. Nah, kemudian faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi permintaan? Nah, yang pertama itu ketersediaan dan perubahan harga barang sejenis, barang pengganti atau barang pelengkap. Barang pengganti ini barang substitusi, kemudian barang pelengkap ini kayak barang komplementer. Contohnya seperti ini ya adik-adik. Biasanya kan kalau untuk permintaan yang langka itu seperti beras, itu berasnya langka. Nah, maka ada barang substitusinya seperti jagung ya, beras yang dibuat dari jagung itu sebagai barang penggantinya. Kemudian adalah jumlah pendapatan masyarakat. Nah, ini sangat mempengaruhi permintaan, karena semakin tinggi pendapatan masyarakatnya, pasti permintaan terhadap suatu barang atau suatu produk itu semakin tinggi juga. Nah, apabila jumlah pendapatan masyarakatnya kurang, maka daya belinya itu semakin menurun. Jadi
barang-barang tersebut akan sulit untuk dijual gitu ya. 3, selera konsumen. Nah, selera konsumen ini kan berbeda-beda ya. Ada yang seleranya sesuai dengan kebutuhan, ada yang seleranya efisien, ada yang seleranya tinggi gitu ya. Maksudnya itu membutuhkan sesuatu yang berbeda lebih dari sekedar kebutuhan. Mungkin bisa juga untuk style, gaya, atau glamoritas ya. Kemudian intensitas kebutuhan konsumen. Nah, intensitas kebutuhan konsumen ini kan berbeda-beda. Mulai dari kebutuhan pokok, kebutuhan pangan, bahkan kebutuhan opsional. Kemudian perkiraan harga pada masa depan. Harga ini tidak bisa diprediksi. Contohnya adalah harga suatu produk ya. Contohnya kita hari ini beli handphone, itu harganya 1 juta. Kemungkinan tahun depan itu karena ada produk baru harganya bisa jadi turun. Kemudian jumlah penduduk. Nah, jumlah penduduk ini sangat mempengaruhi terhadap permintaan suatu produk atau barang. Di Indonesia sendiri sekarang ini di ASEAN ini sudah menjadi negara yang memiliki penduduk yang sangat banyak. Ini salah satu gambarnya ya. Kita lanjutkan saja. Nah, yang terakhir itu ada kurva permintaan. Nah, adik-adik lihat dulu gambarnya ya. Di sebelah kiri itu ada V, itu price atau harga. Di sebelah kanan itu ada D, demand. Itu demand itu permintaan atau garis permintaan. Nah, di sini ada P, di sini ada D, dan di sini adalah jumlah Q ya. Q itu adalah quantity atau jumlah barang yang diminta. Nah, jadi kurva permintaan itu bergerak dari kiri ke kanan ya, bergerak dari kiri ke kanan. Kemudian dari atas ke bawah itu horizontal. Ini ya dilambangkannya seperti ini. Nah, jadi kurva permintaan ini bergerak dari kiri atas ke kanan bawah atau slow negatif. Unsur penyusun kurva ini adalah ada harga price yang dilambangkan dengan P ya. Kemudian ada Q yang dilambangkan dengan ini Q itu jumlah barang yang dilambangkan dengan Q. Dan garis permintaan yang menghubungkan titik pertemuan harga dan jumlah barang. Itu saja ya untuk konsep permintaan. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe untuk video berikutnya. Nanti kakak akan jelaskan konsep penawaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.